gue sering haus kalau malam, jadi ya harus ada air gitu. Kalau misalnya malam kan haus. Ya, aku semangat ya itu. Gue setelah di PHK dari kerjaan, sekarang lama di kampung, dan yang belum tahu ya, kampung gue di Cirebon gitu. Kalau kayak teman-teman gue yang di Jakarta kan mau dari komunitas, dari kerjaan, sebagian yang udah tahu ya udah gitu. Ini yang belum tahu aja gitu. Jadi ya masih tahu aja doang sih. Oh iya, kalau misalnya gue tuh mau pengen sedikit curhat atau misalkan menceritakan biografi gue sendiri gitu ya. Teruntuk buat entah buat pasangan hidup gue ke depan, entah buat teman-teman yang belum tahu gitu, entah saya ada salah baik disengaja atau nggak sengaja, ya gue minta maaf gitu. Nah, dan gue bakalan ceritain kehidupan gue dari bener-bener yang dari kecil sampai sekarang gitu, nggak ada yang gue tutup-tutupin gitu. Nah, gue terlahir tuh anak tunggal, ya anak satu-satunya, tapi bokap nyokap gue cerai gitu. Nah, terus umur 2 tahun kayaknya, 2 tahun gue tuh ngikut ke nenek gue sampai lulus SD. Gue ikut ibu lanjut ke SMP sampai ke SMA gitu. Nah, singkat cerita tuh dari perjalanan SD nih sampai ke SMA gitu ya. Lu tahu gak sih perasaan orang yang broken home? Lu nggak tahu kayaknya gue kasih tahu nih. Mungkin sebagian besar teman-teman gue yang salah menilai sikap gue seperti apa gitu. Gue jelasin di sini semua, baik entah teman, baik entah sahabat ataupun pacar. Ya gue nggak punya pacar sih. Gue terakhir pacaran udah lama banget sih, udah 4 tahun atau berapa sih, lama gitu ya. Jadi singkat cerita tuh sebenarnya udah kayak, apalagi di usia gue nih ya 28 lah, 29 gitu. Dan rata-rata mayoritas di desa gue, lingkungan gue, umur 20 ke atas tuh mau 30 tuh udah punya anak semua, bro. Nah, gue belum gitu. Padahal gue akuin, gue dari SMP ke SMA ya sempet dibilang playboy sih sama teman-teman gitu, suka ganti-ganti cewek gini. Padahal gue juga sadar gitu, gue tahu gitu, gue orangnya orang nggak punya, muka pas-pasan, isi dompet, nah tau lah. Gue nih dari SD uang saku 2000 ya, sampai ke SMP tuh, SMA aja gue tuh uang saku 10.000. Itu kalau udah ada bensinnya ya, kalau nggak ada bensin ya udah segitu. Jadi kalau waktu zaman gue sekolah, masih sekolah gitu ya, 7.000 bensin, 3.000 uang jajan gitu ya. Gue mikir gitu ya, gue kan orangnya agak temperamen gitu ya. Nah, sorry nih bro sambil ngerokok gitu ya. Gue kan orangnya temperamen. Nah, jadi dari SD uang saku 2.000 apa 1.000 tuh ya, sampai SMA gue tuh cuma uang saku tuh 10.000 rupiah gitu. Tapi nggak tahu kenapa kan, namanya di usia masa sekolah kan usia mencari jati diri gitu ya. Nah, gue modal nekat aja, gue orangnya berani gitu, nekat gitu.
Nah singkat cerita gue tuh di sekolah tuh bandel terus pelajaran banyak yang di hair gitu, di remedial gitu, diulang gitu ya. Nah tapi gue fine aja gitu ya. Tapi itu dari sisi buruk gue gitu ya. Dari sisi baik gue dari SD tuh udah dapat prestasi sebenarnya. Dari kelas berapa ya waktu itu, kelas 3 SD gue udah dapat prestasi main bola antar SD dari desa ke kecamatan gitu ya. Gue udah ikutan tuh, lanjut ke SMA udah nggak ada jalur prestasi karena SMA gue tuh SMA PGRI gitu, jadi SMA kayak bukan negeri ya. Tapi alhamdulillah dari PGRI itu gue bisa masuk ke negeri. Dan SMA gue SMA negeri 1 Jamlang tuh, kalau yang tahu pasti, yang orang Cirebon pasti tahu lah. Gue di situ ada kelas 1 ikut seleksi masuk. Pokoknya dalam 3 tahun saya sekolah SMA itu gue dapet beasiswa kurang lebih 2 juta sama pegang-pegang lainnya gitu, seperti yang gue pajang nih tuh, kurang lebih itulah gitu. Jadi kadang saya mikir ya, kalau gue inget waktu masih sekolah, teman-teman gue nih, teman-teman gue siapapun entah cewek apa cowok, ketika anaknya dapat prestasi, orang tuanya bangga dong. Mereka datang sama orang tuanya gitu, ngambil nemenin anaknya ngambil beasiswa kayak atau ngambil piagam atau dan lain-lain dah. Pokoknya dia tuh bangga gitu terhadap anaknya yang bisa berprestasi gitu. Tapi lo tau nggak apa yang gue rasain dari SD ke SMA? Gue orang berkeluh, gue orang hancur lah masa depan gue gitu. Gue tinggal sama nenek gue doang, tapi giliran gue pengen, oh ya nih, gue dari diri gue tuh ada bakat yang gue punya yang bisa gue banggain ke orang tua gue gitu. Tapi ketika gue dapet beasiswa, ketika gue dapet piagam, ketika dapet ini, gue ngomong ya, gue datang ke ibu gue datang ke bapak gue, tapi mereka tuh nggak ada yang peduli gitu. Lu tau gak sih, ibu gue ngurus anaknya sama suaminya, bokap gue ngurus keluarganya sama anaknya. Dan lo tau gak perasaan gue saat itu? Gue orang korban broken home nih, anak sebagai yang kurang kasih sayang gitu ya, kurang kasih sayang dari orang tua, kurang didikan dari orang tua gitu. Tapi gue mikir, gue masih bisa banggain orang tua gue, gue masih bisa gitu nyanyiin orang tua gue. Dengan catatan apa? Gue di sekolah dapet prestasi, gue pengen dong gue ngambil beasiswa itu, gue ngambil prestasi itu sama orang tua gue. Tapi ketika pas mereka nggak bisa semua, udah hancur semua. Gue orang hancur, gue orang kurang kasih sayang, tapi gue bisa lebih baik. Tapi ketika gue bisa lebih baik, orang tua gue nggak ada yang peduli, gitu. Gue mikir gimana caranya buat ngambil beasiswa sama piagam-piagam tersebut kan. Depan gang gue kan ada orang yang jualan bubur tuh, gue kasih 20.000 lah uang rokok gitu buat nemenin, kayak dia tuh bagian keluarga gue gitu. Entah kakak atau dari ibu atau dari bapak gitu. Ya gue ambil ke sekolah, ya alhamdulillah udah cair. Nah kalau buat itu dari positifnya. Kalau dari segi negatif, tau lah, orang broken rumah pasti aja dah ada gitu hal-hal yang bandel gitu, yang beda dari teman-teman gitu. Kadang gue tuh kalau misalkan ingat waktu dulu, kok kenapa dia bisa, gue nggak bisa ya gitu. Kok kenapa dia bisa bahagia, kok gue enggak gitu ya. Gue merasa tuh kayak orang tua gue masih ada semua gitu ya, tapi seolah-olah orang tua tuh nggak ada gitu. Dan gue ikut ke ibu gue, dia punya anaknya nih, gue kayak ngerasa orang lain gitu.
di bapak gue. Dia punya anak kayak gue tuh gimana gitu ya. Jadi gue tuh sekarang nggak semanis, nggak seenak yang lu lihat gitu. Gue punya ini, gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini gitu. Dan lu nggak tahu kan prosesnya kayak apa, perjalanannya seperti apa. Ya gue tuh udah kayak ngerasa nggak ada masa depan gitu. Cuma dari diri gue yakin, gue bisa buktiin gitu. Gue dari orang yang nggak punya, orang yang kurang kasih sayang, kurang pendidikan dari orang tua gitu, gue bisa lebih baik gitu. Gue nggak menunjukkan ke orang tua gue doang, tapi ke lingkungan, sahabat, teman-teman gitu. Oh iya, ini loh, ternyata dia tuh bisa lebih baik gitu, meskipun dia bandel gitu, gue bandel gitu. Dan gue orangnya kalau bener mau sama siapapun, dimanapun, gue jabanin, gue ladenin, asal gue bener gitu. Kalau gue salah, gue cepet minta maaf, ya gue selesain gitu. Jadi intinya nggak ada kata terlambat untuk bisa lebih baik ke depannya gitu. Dan untuk saat ini, kalau gue pribadi ya, dari segi ekonomi buat diri gue sendiri udah lebih baik daripada sebelumnya gitu. Apa yang gue pengen udah kebeli, apa yang ini udah ada lah gitu. Gue tinggal buat nabung buat masa depan gitu. Dan buat entah siapapun yang lagi deket sama saya, entah siapapun yang lagi menuju ke arah yang lebih serius gitu ya, ke depannya gitu, untuk bisa berkeluarga gitu. Ya gue harap sih lu bisa tahu dan lihat video ini gitu. Sebenarnya gue tuh orang nggak punya, orang biasa, dan kurang kasih sayang gitu, hancur lah gitu. Tapi gue juga bisa berpikir, dan ya alhamdulillah gue bisa lebih baik daripada gue yang sebelumnya gitu. Dari yang sebelumnya ke yang sekarang, gue ngerasain banget gitu prosesnya gitu. Proses dari yang paling bawah dan paling dasar dan paling pahit. Dan gue juga nggak lupa bersyukur buat apa yang saya punya sekarang gitu. Dan baik buruknya kan istilahnya Allah yang tahu gitu. Dan oke lah, gue salah, gue kayak gimana, dan ini semua juga kan udah takdirnya gitu. Setiap orang udah, oh ya kamu kayak gini, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan gue juga nggak tahu gue bisa seperti ini gitu. Gue bisa bangkit dengan cara apapun, gue bisa lebih baik lagi gitu. So buat teman-teman atau yang mungkin lagi deket ya, kalau misalkan ada salah persepsi atau salah penilaian terhadap saya, ya mungkin di sini saya kasih tahu semua gitu. Dan saya juga butuh orang yang benar-benar terima saya padanya gitu. Jadi saya nggak memilih pasangan hidup saya tuh harus kaya, harus yang PNS, harus yang cantik, harus yang gimana gitu. Buat saya, lu sayang sama gue nih, gue lebih sayang kepada lu. Gue akan bahagiain lo yang bisa terima gue padanya, yang selayaknya lu bisa terima gue padanya. Jadi gue pasti usahain gitu, dan gue gak mungkin. Dan gue juga sampai saat ini belum nikah, di usia 29 deh kayaknya, kalau gak salah 28 29 gitu. Gue belum nikah karena gue takut jadi korban berkomen tuh gak enak gitu, dan pahit kehidupannya gitu. Dan gue harap di kehidupan gue nanti, ketika gue udah nikah, udah berkeluarga, ya satu buat selamanya gitu. Entah siapapun itu, tetap tujuan gue mah satu, dan gue jangan sampai anak gue senasib sama gue gitu, karena sakit banget coy. Jadi gue harap entah pasangan gue berikut ini berikut buat seumur hidup gitu, bukan berikut ke yang berapa bukan lah. Gue sekarang udah malas buat
pacar-pacaran dan buat nyari yang lain nongkrong. Gue udah ngindarin itu semua dan gue lagi fokus sama yang gue kerjain sekarang. Gue pengen usaha dan pengen nabung yang bener lah gitu. Jadi ya buat teman-teman yang waktu bandel dulu ya, gue lagi berhenti dulu deh, dan gue pengen lebih baik lagi gitu. Dan gue pengen cari yang seseorang yang bisa terima gue padanya dan bisa membuat gue lebih baik ke depannya gitu. Jadi ya gue berharap punya keluarga yang bisa terima padanya dan bisa lebih dekat lagi gitu sama yang di atas gitu. Meskipun saya juga orang yang mungkin kadang dibilang malas ibadah sih enggak, cuma ya kewajiban mah tetap gitu, cuma ya agak ada bolongnya gitu, maksudnya ada yang kelewat gitu, wajar lah manusia. Cuma ya entah siapapun pasangan gue akan berusaha untuk membuktikan kalau gue tuh pengen bisa bahagia bareng gitu. Jadi apa sih zaman sekarang kan kita tuh minder gitu ya, ada yang suka atau kita suka ke perempuan yang lebih tinggi derajatnya daripada kita gitu. Dan ini pengalaman pribadi gue ya, gue pernah pacaran sama orang yang entah itu bidan, entah itu guru, entah itu siapa gitu. Gue juga sadar kalau memang ini sekedar buat untuk mengenal pacaran, udah dah, gue belajar dari masa lalu deh gitu. Jadi untuk saat ini mah entah nanti dapat jodohnya tuh mau entah single parent yang udah punya anak atau belum, atau perawan atau gimana apapun itu dah, yang penting buat gue mah dia bisa terima gue padanya dan tujuannya buat ibadah gitu ya. So gue bakalan bisa lebih baik karena gue gak mau anak gue bernasib seperti gue gitu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu deh curhatan gue gitu ya, karena gue entah nggak tahu kenapa kayak kepikiran gue pengen ngeluarin unek-unek aja gitu. Jadi ya udahlah, ya inilah gue orang biasa, orang nggak punya, orang susah gitu. Kalau mau bisa bareng-bareng ayo, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue mah ketika gue bisa cukup dan bisa lebih ya, ada kewajiban buat orang lain di luar sana yang membutuhkan gitu ya. Gue sih di sini bukan pamer atau apa gitu ya, gue ngerasain oke loh, gue orang yang gak punya, orang kurang dalam segala apapun, tapi gue sadar gitu karena gue pernah susah sengsara gitu. Jadi ketika gue cukup ya apa salahnya dong gue berbagi sama lingkungan atau teman-teman, sangannya yang mereka rasain tuh gue udah pernah rasain gitu. Ketika gue bisa lebih baik, hak dan kewajiban saya tuh untuk berbagi gitu. Dan guru ngaji saya juga berkata seperti itu, ada hak, kewajiban, dan apa yang kamu dapat hak orang lain. Dan memang benar gitu. Saya itu sebenarnya awalnya dulu nggak percaya gitu. Setelah gue jalanin, gue terapin dari guru ngaji gue, ya emang semakin kita banyak istilahnya beramal gitu, ada rezeki sama Allah yang dikasih lebih gitu. Jadi di sini gue bukan ria atau bukan apa ya, istilahnya lebih ke bisa sadar diri, tahu diri gitu. Dan gue sih seperti apa dan gue orangnya kayak gimana, dan ya mungkin teman-teman udah tahu lah gitu. Mungkin gue orangnya lo welcome, lo enjoy, gue bisa lebih daripada lo gitu ya. Jadi singkat cerita mungkin sampai di sini gue curhat gitu ya. Nah, mungkin di video berikutnya bisa ada entah motivasi ataupun curhatan dari teman-teman gitu, gue bakalan share di sini gitu ya. Ini segitu aja, dukung channel gue ya, iseng-iseng lah gitu, selagi bisa ngebantu apa susahnya ini, subscribe ataupun like, share, bagikan kan, saling support aja gitu, jadi bisa lebih baik ke depannya gitu. Oke, nah, sampai ketemu di video berikutnya.